Baik, kembali lagi bersama saya Rafiq Rahman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan judul CEO Compensation on Impact of Earnings Management atau dampak dari CEO kompensasi manajemen laba. Langsung saja, yang pertama pembahasan teori. Dalam kasus ini ada beberapa teori. Yang pertama teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara pemegang saham dan manajer yang seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Kompensasi berbasis kinerja dirancang untuk menyelaraskan insentif manajer dengan kepentingan pemegang saham sehingga meminimalkan perilaku oportunistik manajer yang mungkin tidak selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, kompensasi berbasis kinerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kompensasi eksekutif seperti opsi saham dan bonus dikaitkan dengan performa pasar, hal ini dapat mendorong manajer untuk terlibat dalam manajemen laba. Selanjutnya itu dampak Sarbanes-Oxley atau SOX. Setelah penerapan SOX pada tahun 2002, terdapat perubahan signifikan dalam peraturan yang mengatur transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa insentif untuk manajemen laba yang disebutkan oleh SOX menunjukkan bahwa peraturan tersebut berhasil mengurangi praktik manajemen yang laba yang merugikan. Yang ketiga, ini yang mekanisme kontrol internal. Pendapat SOX juga memperkenalkan mekanisme kontrol yang lebih ketat seperti tanggung jawab manajer untuk memverifikasi laporan keuangan dan pembentukan komite audit yang lebih independen. Kasus yang dibahas pada artikel ini yang pertama perusahaan Fortune 1000. Penelitian ini menggunakan sampel dari 253 perusahaan yang termasuk dalam daftar Fortune 1000 yang mencakup periode antara tahun 1994 hingga 2005. Yang kedua, sebelum dan sesudah SOX, penelitian membagi analisis menjadi dua periode. Yang sebelumnya penerapan SOX, setelah penerapan SOX, penulis mendapati bahwa pengaruh kompensasi berbasis ekuitas pada manajemen laba lebih signifikan pada periode sebelum SOX, tetapi menjadi tidak signifikan pada periode setelahnya. Contoh praktik manajemen labanya seperti studi menyebutkan beberapa contoh. Yang pertama, Jensen dan Murphy 1990 yang menyatakan bahwa kompensasi saham dapat mendorong manajer untuk meningkatkan harga saham jangka pendek melalui manajemen laba. Kedua, Haley 1985 menunjukkan bahwa manajer menggunakan akrual dan prosedur akuntansi untuk memaksimalkan nilai bonus mereka. Yang ketiga, Yermak 1997 dan temuan lainnya yang menunjukkan hubungan antara waktu pengaksesan opsi dan pergerakan harga saham. Objek penelitiannya ini perusahaan Fortune 1000. Pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar dalam Fortune 1000 mencakup analisis terhadap bagaimana struktur remunerasi manajer di perusahaan-perusahaan ini mempengaruhi praktik akuntansi dan manajemen laba mereka. Yang kedua, kompensasi eksekutif, itu objek utama lainnya berbagai bentuk kompensasi yang diterima oleh manajer, terutama yang berbasis ekuitas seperti opsi saham, untuk melakukan pengelolaan laba guna untuk mendapatkan insentif finansial. Selanjutnya ini praktik manajemen laba. Ini termasuk penggunaan akrual dan teknik akuntansi lainnya oleh manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya objek penelitian selanjutnya ini regulasi Sarbanes-Oxley (SOX). Penelitian juga menilai dampak dari SOX terhadap praktik manajemen laba, mengamati bagaimana legislasi ini mempengaruhi hubungan antara kompensasi eksekutif dan perilaku akuntansi manajerial. Dan terakhir, pengukuran manajemen laba. Objek lainnya adalah metode yang digunakan untuk mengukur manajemen laba, termasuk penggunaan model seperti metode Jones Intersecretarial Modify untuk mengestimasi akrual diskresioner. Untuk ini analisis datanya itu deskriptif statistik. Analisis awal dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, termasuk gambaran umum mengenai variabel-variabel yang terlibat seperti kompensasi manajerial dan akrual diskresioner. Kedua, regresi. Penelitian ini menggunakan model regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen seperti rasio insentif dari kompensasi dan kepemilikan saham, dan variabel dependen akurasi manajemen laba. Model regresi yang digunakan termasuk model regresi linear, sederhana, dan berganda untuk memeriksa pengaruh kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba. Ketiga, ini adanya uji signifikan, yaitu uji T dan uji F digunakan untuk menentukan signifikan dari hasil regresi.
Hasil dari penelitian ini yakni pengaruh insentif terhadap manajemen laba. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara rasio insentif berbasis saham dan manajemen laba. Eh, Dampak Undang-Undang Sebanes Asli SOX penelitian menemukan bahwa setelah penerapan SOX pada tahun 2002, hubungan antara insentif berdasarkan saham dan manajemen laba menjadi tidak signifikan. Ketiga, variasi dalam pengaruh komponen remunerasi. Hasil juga mengindikasikan bahwa tidak semua komponen dalam struktur remunerasi memiliki dampak yang sama terhadap insentif yang laba. Dan statistik deskriptif. Analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata akrual total diukur dalam penelitian ini adalah negatif, mencerminkan adanya kecenderungan penurunan dalam pengakuan pendapatan yang mungkin berkaitan dengan kebijakan manajerial. Mungkin sekian pembahasan singkat mengenai materi kali ini. Saya Rafiq Rahman, saya sudahi dengan membacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.